Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. So teman-teman, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita tentang musim panas ceria. Yap, musim panas ceria. Jadi bagi kita yang tinggal di negara 4 musim, musim panas adalah musim yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Karena pada musim panas ini semua orang jadi lebih ceria dengan cuacanya yang lebih terang dan dengan hawa yang lebih hangat. Kita bisa beraktivitas di luar rumah layaknya di negara-negara tropis. Kita sudah bisa mulai mantai. Mereka orang-orang yang tinggalnya di 4 musim, mereka itu sangat-sangat suka dengan kulit yang berwarna coklat. Yap, disinilah perbedaannya. Kalau kita yang tinggal di negara tropis, kita pikir warna kulit yang putih itu sangat menarik. Namun sebaliknya bagi kita yang tinggal di negara 4 musim, orang-orang yang terlahir di negara 4 musim melihat kulit putih itu sudah seperti normal dan tidak menarik. Bagi mereka kulit coklat itu lebih terlihat menarik dan terlihat sehat. Sehingga pada musim panas banyak sekali mereka yang tidak bisa liburan ke luar negeri, terutama saat ini karena corona ya teman-teman. Mereka itu pasti pergi ke pantai untuk berjemur, untuk membuat kulitnya terlihat eksotik. Kenapa? Nah, di sini aku akan bercerita tentang apa sih kaya, makna kaya, atau orang menganggap kita kaya di Eropa atau di negara 4 musim itu ketika kita bisa memiliki kulit warna coklat. Karena bagi mereka kalau kita memiliki kulit warna coklat ini bagi bule yang putih ya, bukan bagi orang yang seperti aku. Kalau aku mah orang dari negara tropis, jadi pastinya kulitku coklat begitu ya. Jadi bagi mereka pada musim panas mereka bisa show off atau menunjukkan kulit mereka berubah jadi coklat itu, mereka akan dianggap kaya. Kenapa? Karena kaya di sini itu dilihat dari seberapa banyak kita bisa liburan gitu. Jadi bukan seberapa banyak kita punya harta atau seberapa bagus tempat kita, tetapi kalau di sini tidak menilai dari itu. Jadi menilai dari seberapa sering kita liburan, itu orang kaya di Eropa ya, versi Eropa. Nah, sementara kalau kita di Indonesia ya, yang seperti aku tahu, nggak tahu kalau berbeda pendapat ya, berbeda juga. Karena kalau yang aku perhatikan di Indonesia, kaya adalah mereka yang biasanya tuh kulitnya putih, rumahnya luas, terus punya asisten, punya pembantu gitu ya, yang ada tukang masak, ada supir, yang seperti itu dianggap kaya. Sementara kalau di Eropa kita dianggap kaya apabila kita bisa liburan. Nah, makanya kalau aku sama suami aku selama musim dingin biasanya 2 bulan penuh kita itu liburan. Dan orang di sini itu kalau tahu gitu kita liburan sampai 2 bulan, orang-orang di sini itu bisa geleng-geleng kepala teman-teman. Kenapa? Karena bagi mereka liburan 2 bulan penuh itu adalah sesuatu yang sangat mewah gitu. Jadi tidak dinilai dari seberapa sih budget liburan, itu nggak dinilai. Kalau di sini tuh lebih dari waktu, kita memiliki waktu untuk liburan yang panjang. Karena sekaya apapun kita di sini itu, kalau masih kerja sama orang, nggak mungkin kita itu bisa liburan selama 2 bulan penuh. Minimal seminggu 2 minggu ya. Karena selama 1 tahun kalau orang itu kerja sama orang ya, perusahaan apa aja itu cutinya itu terbatas gitu ya. Jadi
karena cutinya terbatas, diambil 1 minggu pas musim panas, diambil pas musim gugur, itu nggak bisa sekaligus itu liburan 2 bulan penuh, itu nggak bisa. Maksimal orang itu liburan itu paling 2 minggu, paling lama itu 3 minggu. Kenapa? Karena mereka masih kerja pada satu perusahaan yang mana cutinya itu terbatas. Sementara kalau aku dan suami aku, karena kita self employ atau kita punya usaha sendiri walaupun kecil-kecilan, sehingga kita punya waktu yang sangat panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Oh, kita mau liburan 2 bulan, ya udah lanjut aja selama 2 bulan. Dan itu membuat orang-orang di sini tuh melihat kita kayak geleng-geleng kepala, kayak wow, keren banget kayak gitu. Nah, apalagi kalau di musim gugur kita juga liburan ke Belanda, kemudian di musim semi pun kita juga liburan ke Belanda karena kebetulan kerabat kita di Belanda, jadi kita sekaligus jenguk atau silaturahmi pada keluarga yang di Belanda, begitu teman-teman ya. Dan yang bikin ceria juga di sini itu musim panas itu penuh dengan bunga-bunga musim panas yang berwarna-warni. Jadi membuat hari-hariku itu lebih ceria lagi. Dan bukan aku aja, orang penduduk asli di sini pun mereka itu rajin berkebun. Kebanyakan orang di sini mau tinggal di apartemen pun nggak ada kebun, mereka pasti tanam bunga di pot karena dari mulai musim semi itu big sale banget gitu ya. Banyak supermarket atau garden center yang menjual bunga-bunga cantik, sehingga memang ketika musim panas tiba bunga-bunga ini bermekaran dan bikin kita itu ceria banget melihat warna-warna bunga yang cantik, macam-macam bunga, jenis-jenis bunga yang benar-benar membuat suasana yang sudah cerah serta hawa hangat itu jadi lebih ceria lagi gitu teman-teman. Nah, khususnya untuk orang seperti aku dan suami aku, karena kita memiliki lahan yang luas sehingga kita bukan cuman punya kebun bunga saja, tetapi kita juga memiliki kebun sayur yang mana kebun sayur kita itu banyak sekali macam-macam sayur mayur berlimpah di musim panas. Nah, ketika musim panas pun yang paling aku suka adalah di saat aku dan Lexi bisa bersepeda. Jadi setiap hari aku bisa bersepeda keluar. Kalau weekend aku bersepeda dengan suami aku. Kalau enggak kita pasti visit tempat-tempat pariwisata. Dan karena kita tinggal di pulau kepariwisataan sehingga banyak sekali tempat-tempat pariwisata di pulau Isle of Wight ini, yaitu tempat tinggal kita di Inggris Selatan, begitu teman-teman ya. Dan ya beginilah bunga-bunga di taman bunga aku. Mereka sangat indah, warna-warni. Yang bikin sangat happy adalah karena aku menanamnya sendiri gitu. Jadi aku menanam semua bunga-bunga aku dari biji, dari bibit yang aku tanam, aku telateni, dan sehingga musim panas dia sudah bermekaran gitu. Dan ya karena sering bersepeda, biasanya sepeda aku itu suka berdebu karena ya begitulah musim panas, karena garing cuacanya juga ya, jadi lebih ada debu sehingga aku harus mencuci sepeda aku yang mana is so fun gitu ya. Dan ya akhirnya aku bisa ke sawah bersama Lexi, dan sawah ladang itu ladang sawah ya, bagus banget di musim panas gitu teman-teman. Kemudian kegiatan rutin aku bukan lagi bertanam, bukan lagi nyiram-nyiram doang, tetapi saatnya panen, metik-metik sayur buncis, sayur bayam, beetroot, segala macam melimpah di kebun sendiri. Dan semuanya itu tanaman organik, kita tidak pakai pupuk kimia, sehingga
sangat sehat, dan kita tidak menjual hasil panen kita karena kita berkebun, bertanam itu karena hobi aja gitu, bukan untuk uang. Jadi kalau melimpah, kita bagi-bagi dengan tetangga, kita bagi-bagi dengan teman. Jadi nggak ada yang mubazir, semuanya kemakan, dan ya sangat indah sekali apabila kita bisa berbagi, teman-teman, gitu. Daripada kita jual, harga sayur berapa sih gitu, umpamanya 1 kilo buncis berapa sih gitu. Jadi nggak telaten juga, mau ngopeni duit kecil itu nggak telaten. Jadi lebih baik dikasih, karena kalau kasih ke orang itu kita lebih bahagia aja ngelihat orang, wah makasih ya, kayak gitu. Itu bikin happy banget. Dan ya di siang hari, pagi hari, atau sore hari aku bisa santai di depan rumah aku, di kebun yang penuh dengan bunga warna-warni. Nah, sekian dulu cerita hari ini ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.